Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya menyampaikan keluhan yang terjadi dalam dunia ini ialah Yerusalem, Yerusalem. Mengapa begini? Amin saudara-saudara. Dan perhatikanlah supaya saudara tidak sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengerti tentang firman dalam kebenarannya, melainkan saudara-saudara bisa kesempatan dalam bersaksi untuk menyampaikan kepada dunia di sekelilingmu, kepada dunia di sekitarmu dan keluarga yang ada padamu, supaya tiada kebingungan, melainkan kebingungan yang sedang terjadi saat ini saudara-saudara akan bisa kita cairkan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Karena situasi ini saudara-saudara, shalom, shalom, adalah mencekam. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Ternyata sudah beberapa puluh tahun yang lalu, atau mungkin sampai kepada ratusan tahun yang lalu, firman ini telah dinubuatkan. Mari kita membuka kitab kita masing-masing saudara-saudara, dari Matius 23 ayat yang ke-37 berkata begini. Sudah semua mendapat saudara? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan hari ini seluruh mata dunia pasti berkata, Yerusalem, Yerusalem, mengapa begini? Dan saya akan sampaikan kepada saudara sekalian, Yerusalem beberapa ribu tahun yang lalu barangkali sudah mulai didatangi, dipenuhi dengan orang-orang yang menjadi pembangkang, pelarian. Bahkan juga disusupi dengan orang-orang yang kaya raya untuk bertanding memperlihatkan harta dari kekayaan mereka, dari dunia-dunia tentunya, maksud saya dari bangsa-bangsa sedang berhimpun di Yerusalem, termasuk mereka juga yang punya hati niat buruk kepada bangsa Israel di tengah seluruh kehidupan ini. Dari setiap kecemburuannya di sanalah dilampiaskan. Maka keadaan kota Yerusalem menjadi kacau balau saudara-saudara, mulai dari ratusan tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini. Kenapa kacau saudara-saudara? Karena di sanalah hati setiap orang pembangkang, penipu, orang yang sombong, serakah, dan segala sesuatunya di dalam kedagingan yang berhimpun di sana untuk melakukan dan melampiaskan isi hatinya. Betapa kacaunya bangsa maupun negara atau kota tempat kediaman yang sunyi senyap pun akan menjadi kacau balau. Hari ini ku sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa dikatakan dua hal ini adalah, pertama, bahwa mereka membunuh nabi-nabi. Saya mau beritahu saudara-saudara, ini yang terjadi menjadi problem dunia. Kebenaran-kebenaran dibunuh, dikejar-kejar. Dan apa yang disebut dengan mereka yang menjadi pembunuh, pengejar, pembangkang, orang-orang yang congkak itu adalah memiliki kepribadian yang selalu jauh dari hadirat Tuhan. Saya ulangi, yang selalu jauh dan juga berlawanan dengan Tuhan. Itu sebabnya kebenaran yang dimaksud adalah dimusuhi dan ditolak, serta bila perlu menurut mereka akan dihancurkan. Datanglah Yesus, shalom saudara-saudara. Datanglah Yesus. Siapa yang menjadi musuhnya? Dengar baik-baik saudara-saudara. Mereka adalah yang punya hati pembangkang, sok tahu, sok dari setiap apa yang ada padanya,
dianggarkan, dia rasa sudah hebat. Itu ciri-ciri orang yang ada di dalamnya. Dan kejahatan-kejahatan yang akan dicetuskan, dilakukan kepada Raja itu, Yesus Kristus yang datang. Karena demikianlah hati mereka melawan Allah dalam segala kebenaran itu. Pertama saya harus beritahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa hari ini semua itulah yang mau dihancurkan. Yaitu seruan kita adalah supaya dunia bertobat. Amin saudara. Shalom. Tetapi kita harus awali dari diri kita saudara-saudara. Yang berkata adalah bertobatlah. Engkau bukan perajin di dalam ibadah atau minggu, tetapi engkau adalah hamba, pelayan, tunduk kepada firman Allah. Amin, amin, amin. Amin saudara. Amin saudara. Supaya kita pun yang mau menobatkan bangsa-bangsa punya kemampuan, punya keahlian. Karena kita sudah mengawali segala sesuatunya. Dengarkan firman Tuhan saudara-saudara. Pertama-tama saya beritahu dalam Lukas 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini kata Yesus kepada mereka. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarlah hati visi dari Allah mengalir kepada Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, coba kita akan berubah dalam wujudnya untuk menjadi hamba Allah, ialah supaya kita bertaubat. Amin saudara-saudara. Dalam setiap misi, dalam setiap ide, dalam setiap apa yang kita rencanakan ke depan, termasuk adalah cita-citamu, adalah supaya menjadi hamba yang dapat untuk menyelamatkan dunia. Amin saudara-saudara. Shalom. Menyelamatkan dunia. Hanya 70-80 tahun yang eksis saudara-saudara. Yang kita bisa lakukan adalah kita ini menjadi hamba yang menyelamatkan. Saudara jangan bermimpi dan punya doa hanya untuk keselamatan dirimu. Tuhan berkati kami, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berkati keluarga kami. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, berubah dalam doamu yang seperti itu. Karena engkau ditanggung-jawabi oleh Allah di tengah kehidupan ini. Siang dan malam dia tidak akan tidur saudara-saudara. Yang saya beritahu adalah untuk kepentingan hidupmu. Karena dia bertanggung jawab. Engkau lahir sampai dengan besar. Karena itu firman itu berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya itu tentang masa depan akan kusediakan bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Inilah kehidupan di tengah panggilan, supaya kita menjadi hamba, anak-anak Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Kemudian yang kedua, misi di tengah keselamatan itu adalah supaya dunia diselamatkan. Dengarkan kata firman Allah. Ini menjadi ketentuan. Shalom. Yohanes 3 ayat 16 berkata sama-sama 2-3 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang tidak binasa melainkan kepada dunia untuk diselamatkan. Dan itu panggilan bagi saudara-saudara, supaya hari ini mari kita sadar, dan perlu untuk diserukan juga kepada saudara-saudara adalah berubahlah. Amin saudara-saudara. Hari-hari ini anak-anak Tuhan diprioritaskan di mata Tuhan. Mungkin akan diangkat seperti kata firman Allah, menjadi biji matanya Allah. Amin saudara. Tergantung saudara-saudara mau atau tidak. Jikalau saudara mau, jadilah menjadi orang-orang yang tersohor, namamu menjadi terkenal, dan berkat Allah pun akan mengitari setiap kehidupanmu. Dan dengar baik-baik saudara-saudara,
Maksud Tuhan untuk memberkatimu adalah tetap supaya engkau menjadi hamba yang penurut, bukan memusingkan diri tentang perkara dunia. Dalam segala cari makan dan makan cari di tengah-tengah kehidupan ini. Itu bahagian orang-orang dunia, saudara-saudara. Tetapi bahagianmu yang dipanggil, percayalah bahwa Tuhan mau pakai engkau. Tuhan akan bekerja di dalam engkau, dan Tuhan akan melakukan segala perkara yang besar di tengah-tengah engkau. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kuasai dirimu. Yang kedua, saya beritahu kepada saudara sekalian bahwa Roh Tuhan yang bekerja adalah bekerja sama dengan saudara-saudara. Katakan amin. Perhatikan ini, percayalah saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Untuk saudara supaya mendengarkan firman-Nya dan menyampaikan firman-Nya kepada dunia di sekitarmu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Dengar dulu baik-baik saudara-saudara. Roh itu wujud nyata. Allah mau bekerja dengan saudara. Katakan amin. Shalom. Apabila aku beritahukan ini saudara-saudara, Allah senang dan berkenan untuk menyampaikan juga kepada saudara-saudara secara roh, bahwa roh yang ada di tengah-tengah sampai dan mendiami saudara-saudara adalah roh yang berbicara, roh yang membentuk, roh yang akan menuntun, roh yang akan memperkaya saudara di tengah kehidupan ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara. Karena aku katakan dari depan ini adalah roh itu nyata untuk membuat saudara bersuka cita. Roh itu akan nyata bukan saja untuk pekerjaannya, tetapi pekerjaanmu yang nyata adalah Tuhan akan memulihkan kita. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Saya baru saja membisikkan kepada yang membuat YouTube ini, saudara-saudara, supaya kita coba peka dengan suara roh Tuhan. Yang terjadi sekarang ini saudara-saudara, YouTube menjadi yang terutama di dalam hal setiap orang yang mau mendengarkan apa saja pun. Hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara bahwa Roh Kudus akan menimpali di atas daripada YouTube itu bagi orang-orang percaya dan bagi kuasa Roh Tuhan yang akan bekerja. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Firman Allah telah menjadi manusia ketika Yesus Kristus datang. Betapa sesungguhnya ini saudara-saudara, manusia sebenarnya sudah sepatutnya menjadi satu pengertian dengan Allah Bapa di surga. Itu arti. Kenapa? Karena manusia dapat melihat Allah, Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, manusia Yesus Kristus Tuhan itu adalah berkata firman. Firman yang ada padamu. Saya ulangi satu kesaksian seorang hamba Allah yang telah dipermuliakan oleh Allah, diwawancarai di dalam televisi. Dia katakan begini ketika pertanyaan, berkata begini, Bapak,
akhir-akhir ini apa yang menjadi kesaksian Bapak tentang firman Allah? Dia menangis sembari mengatakan begini, firman itu telah menjadi Allah bagiku saat-saat aku sedang merenungkan. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Di saat aku merenungkan firman Allah, Dia adalah Allah itu kutemukan yang berkuasa. Dan ketika aku menyampaikan firman pun adalah firman yang luar biasa, sehingga aku menangisi diriku 30 tahun yang lalu. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Saudara-saudara, hari ini pertobatan tentang seluruh panggilan kita yang sangat diperlukan oleh Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Itulah sebabnya roh dicurahkan. Saya percaya roh ini, roh Allah, akan menjadi seperti mesin pembor, yaitu gunung-gunung, supaya bisa dibuat menjadi jalan. Seperti yang dikerjakan oleh Jokowi dalam timnya untuk membuat jalan-jalan tembus antar provinsi. Sekarang roh ini saya mau bahasakan kepada saudara-saudara adalah Dia sedang mengerjakan terobosan kepada hatimu yang sangat-sangat pembakar, keras, selalu terbawa kedagingan, dongkol, dan ada yang sejenisnya adalah selalu merangan-angan dengan apa yang dipikirkan muter-muter di tengah dunia ini. Firman Allah sukar untuk menerobos. Firman Allah tidak masuk. Dan orang yang seperti ini sama dengan kelompok Hamas yang membombardir Israel di tengah kediamannya Allah. Dan Allah yang ada di sana sedang membentuk orang Israel untuk menjadi hamba, tetapi diganggu oleh kelompok Hamas. Sedang keadaannya sekarang bergejolak. Apapun kata dunia, dengarkan baik-baik. Sama seperti aku sebagai hamba Allah, biarlah dibalas. Shalom. Dan aku tarik dalam hal kerohanian mataku yang sedang melihat. Roh Tuhan sedang menerobos orang-orang yang keras hati. Adalah karena kasih karunia-Nya dan kasih-Nya. Dan menunjukkan mujizat-mujizat akan terjadi. Keajaiban yang akan terjadi. Karena roh itu sudah dicurahkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dengarkanlah baik-baik, hai jemaat Tuhan yang kukasihi. Bersama mula aku kelak untuk menjadi saksi di tengah dunia, di kota Labuhan Batu, Rantau Prapatin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena saya ungkapkan tadi pagi dalam ibadah yang kedua. Yang pertama, jam 8 tadi, bahwa hanya 3 bulan Tuhan sedang menuntut kita untuk setia. Setelah lewat dari 3 bulan, engkau akan melihat mujizat-mujizat. Doamu akan dijawab, doa kita pun akan dijawab. Karena kita akan menuai. Jiwa-jiwa datang berbondong-bondong, datang memenuhi bangku-bangku. Bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi roh Allah yang bekerja. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya rindu saudara-saudara kita pun satu hati. Dengarkan kata firman Allah yang mewujudkan. Hai Yerusalem, Yerusalem, engkau harus bertobat, bahwa Allah merindukan satu kesatuan seperti induk ayam, bukan seperti seekor ayam. Dengar baik. Shalom. Saya pernah ulas ini saudara-saudara. Yang dimaksud adalah seperti induk ayam dalam kasih-Nya Allah.
untuk mengumpulkan umatnya, menyatukan umatnya, satu hati, satu dalam firman. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya kita satu hati, satu dalam firman, dan yang kedua, satu di dalam roh. Oh, betapa bahagianya aku sebagai hamba Allah yang mengajarkan kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekan yang lain, ialah bahwa kesatuan hati kita menyatu di dalam roh. Dan semua manggut-manggut, tidak ada lagi bahasa yang terdengar pada waktu-waktu seperti itu adalah Allah. Datang orang Batak bilang, tak bereng mak Allah, tidak ada lagi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Itu kata-kata pasti diganti dengan haleluya, haleluya. Amin, saudara. Mari kita lebih cepat untuk mengatakan haleluya ini. Seberapa yang kau dapat dalam 10 detik? 2, 3 ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kurata kata. Yang ketiga saya sampaikan kepada saudara-saudara. Untuk pertobatan dunia ini, saya menyampaikan bahwa kita ini perlu dengar-dengaran dan punya konsep tentang roh Allah. Seluruhnya ketundukan. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Ketundukan. Saya ingatkan lagi, saudara-saudara, kesaksian Bapak ini. Bapak ini adalah tokoh dari GBI yang ada di Sulawesi, tetapi juga dia adalah pemimpin di dalam badan pengurus pusat yang diwawancarai di TV. Dia berhasil di tengah pelayanan. Waktu diwawancarai, ini inti. Aku juga terharu untuk kusampaikan kepada saudara-saudara. Allah yang hidup, yang pernah dibunuh oleh tangan-tangan penjahat, sebenarnya sampai hari ini juga keadaan seperti itu. Dunia dengan segala hawa nafsunya merekayasa, menggembar-gemborkan, mengambil mangsa, mengambil anggota, seperti menyeru-nyerukan sesuatu di dalam Allah. Dengar baik-baik. Shalom. Dan kalau saudara hari ini kuaplikasikan Hamas dalam segala kelompoknya, di Indonesia juga ada saudara-saudara, HTI dan lain sebagainya, FPI dan apa-apa lagi tentang hal itu. Dengarkan baik-baik. Mereka semua sedang melawan kebenaran. Yang perlu hari ini saudara-saudara, bagaimana kita untuk melawan mereka? Melawan mereka hanyalah oleh